Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rostika Dewi dari Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Bandung Universitas Terbuka. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 praktikum mata kuliah basis data dengan kode kelas saya 137. Oke, dalam tugas 2 ini terdapat contoh kasus ERD atau Entity Relationship Diagram pada sebuah rumah sakit. Lalu saya diminta untuk membuatnya ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada exam dengan ketentuan tabel ERD tersebut. Ya, langsung saja saya buka examnya, lalu aktifkan modul Apache dan MySQL-nya. Oke, setelah aktif, saya akan masuk ke localhost melalui admin MySQL dari exam. Oke, ini merupakan tampilan dari phpMyAdmin. Selanjutnya saya akan langsung membuat database-nya. Saya kasih nama rumah sakit. Oke, lalu create untuk membuat. Oke, selanjutnya saya akan menginputkan entitas yang ada pada ERD ke dalam database phpMyAdmin. Caranya terdapat 2 cara, yaitu ada SQL dan membuat tabel. Pertama, saya akan gunakan dengan cara SQL dulu. Saya akan masukkan database dari pasien. Maaf, entitas dari pasien. Create tabel pasien. Oke, selanjutnya masukkan atributnya. Ada ID pasien dengan tipe datanya integer. Lalu saya asumsikan ini sebagai primary key. Lalu auto incrementnya juga aktifkan. Selanjutnya ada nama pasien. Dengan tipe datanya varchar. Dengan panjang nilai maksimal 30. Lalu ada jenis kelamin. Dengan tipe datanya inang. Ada laki-laki. Dan perempuan ya. Perempuan. Oke, lalu ada alamat pasien dengan tipe datanya varchar juga. Saya kasih maksimal nilainya 50. Oke, ini ini sudah selesai dibuat. SQL untuk menginputkan entitasnya. Kita coba simpan. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya saya akan gunakan dengan cara yang kedua, yaitu dengan menginsert kolom pada tabel. Di sini tabelnya saya kasih nama dokter, lalu ada 7 atribut, lalu saya tambahkan kolomnya terlebih dahulu. Atribut yang pertama ada ID dokter dengan tipe datanya integer, lalu saya asumsikan ini sebagai primary key, lalu indeksnya diubah ke primary. Dan jangan lupa nyalakan auto incrementnya. Oke, selanjutnya ada nama dokter dengan tipe datanya varchar. Saya kasih nilai maksimalnya 30. Ada tanggal lahir dengan ininya date. Lalu ada spesialis dengan tipe datanya varchar dengan panjang nilai 30. Ada waktu kerja menggunakan date juga. Lalu ada nomor HP. Dan yang terakhir ada alamat dokter menggunakan varchar. Oke, dengan panjang nilai 30. Di sini saya telah menginputkan semua atribut pada entitas yang diperlukan. Coba kita save. Oke, ini juga sudah berhasil menggunakan insert tabel. Selanjutnya saya akan menginputkan entitas yang belum terinput. SQL. Oke, semua entitas atau tabel sudah diinputkan, terdapat 6 tabel. Selanjutnya saya akan menghubungkan relasi setiap entitas atau setiap tabel
Namun sebelumnya saya akan menentukan origin key-nya terlebih dahulu karena nantinya si primary key ini akan berelasi dengan origin key. Oke, kita cek satu persatu apakah ada file yang sama pada setiap entitas. Oke, di entitas atau di tabel administrator tidak ada. Lalu kita ke daftar. Di sini ada ID ABIT dan juga ID pasien yang terdapat pada entitas lain, maka kita akan kasih indeks pada filenya. Oke. Kasih indeks. Baik, setelah menentukan origin key pada setiap entitas, saya akan langsung menghubungkan setiap relasi antara entitasnya. Caranya klik database rumah sakit, lalu masuk ke more, lalu masuk ke designer. Oke, ini tabelnya sudah ada. Selanjutnya kita save terlebih dahulu. Save page. Page-nya namanya rumah sakit. Oke, setelah disimpan, saya akan rapikan terlebih dahulu. Oke, setelah itu saya akan membuat membuat relasi dengan create relation. Lalu pilih primary key-nya, lalu pilih juga origin key-nya. Lalu di sini ada pesan create relationship origin key, on delete-nya pilih cascade dan on update-nya cascade juga. Oke, selanjutnya hubungkan field yang sama ke setiap entitas. Seperti entitas pasien, ada ID pasien, ke origin ID pasien di entitas pasien dokter. Oke. Oke. Oke, di sini setiap file yang sama sudah dihubungkan relasinya. Selanjutnya saya akan mencoba insert data pada entitas atau tabel pasien dengan menggunakan insert. Oke, di sini saya akan coba dengan dua data pasien terlebih dahulu. Saya 01, lalu misalnya yang jenis kelamin laki-laki, 02 dengan nama perempuan. Oke, lalu klik go. Oke, sudah diinputkan. Untuk yang pertama, kita bisa mengklik lagi untuk melihat apakah ada dan atau tidak. Ini duanya sudah masuk. Saya akan coba tes database-nya melalui select code pada exam cell. Caranya kita klik exam lalu pilih cell. Oke. Sini saya tes dulu SQL-nya. Oke, sudah welcome. Berarti saya akan show database.
Oke, database di sini sudah ditampilkan. Saya akan menggunakan database saya, yaitu rumah sakit, memanggilnya dengan menggunakan use rumah sakit. Oke, di sini rumah sakitnya telah digunakan. Saya akan coba memanggil tabels dulu ya. Saya akan lihat tabelnya dulu. Oke, tabel atau entitas pada rumah sakit sudah muncul. Saya akan coba munculkan data dari pasien ya. Gunakan select nama pasien. Jenis kelamin. Jenis kelamin from pasien. Oke, sudah muncul datanya. Ini saya sudah menyelesaikan tugas 2 saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga mohon dikoreksi apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.